Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Semangat kalian itu menggambarkan motivasi belajar kalian ya. Ini sudah sangat luar biasa. Sebelum belajar saya sudah semangat, apalagi nanti setelah belajar tambah semangat. Oke, sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak ya, memohon kepadanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi salah satu catatan amal baik kita semua. Pak Guru, pimpin doa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Berdoa selesai. Oke, saya cek presensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Oke, berangkat semua ya. Oke. Pertemuan sebelumnya, ini Mas Bimo tidak berangkat. Kenapa ini Mas Bimo kemarin? Ke pasar, Pak. Oh, ke pasar membantu ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Ini patut diapresiasi karena membantu orang tua adalah hal yang wajib. Tapi pendidikan itu juga wajib. Oke. Untuk tema pembelajaran kali ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Adakah hal yang bisa kita tangkap setelah membaca dari judul materi yang akan kita pelajari? Kira-kira nanti akan seperti apa? Akan berkreasi untuk membuat sebuah konten. Oke, nah ini adalah sebuah aktivitas yang akan kita lakukan dalam waktu 4 jam ke depan. Siap ya? Oke. Sambil diingat-ingat materi sebelumnya, bahwasanya kita sudah mempelajari tentang unsur pembentuk atau unsur-unsur prompt itu sendiri. Seperti yang sudah kemarin kita praktekkan, ada beberapa tools yang sudah kita manfaatkan. Apa saja? Ada ChatGPT, Gemini, Meta, dan yang lainnya. Oke, next. Selanjutnya, nah sebelum kita mempelajari lebih dalam, sambil diingat-ingat beberapa keyakinan kelas yang sudah kita bentuk beberapa hari yang lalu. Yang terakhir itu adalah garis bawah ya, bahwasanya untuk penugasan harus senantiasa kita kumpulkan secara tepat waktu. Nah, tepat waktu itu kan artinya disiplin, menanamkan kegiatan disiplin, lakukan aktivitas-aktivitas secara rutin. Agar apa? Ya, menghidupkan atau membiasakan kegiatan-kegiatan positif. Ini poin yang kelima. Sepakat ya untuk kegiatan hari ini ya? Sepakat. Oke, lanjut. Untuk capaian pembelajaran hari ini adalah menerapkan prompt engineering dengan KA generatif, kemudian mengevaluasi konten berbasis KA, dan memahami AI system dengan desain melalui proses design thinking. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita raih bersama. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 tujuan pembelajaran. Harapannya setelah kita belajar bareng, harapannya kalian setelah belajar tentang materi ini, kalian dapat menerapkan dasar-dasar perancangan prompt. Dasar-dasar perancangan prompt dengan menyertakan elemen kontekstual, format ataupun gaya yang tepat. Kemudian untuk yang kedua adalah mengembangkan teknik iteratif dalam pembuatan prompt untuk merevisi ataupun menyempurnakan konten hingga mencapai kualitas yang diharapkan. Artinya apa? Dari prompt yang pertama mungkin masih menggunakan prompt sederhana, kemudian kita ubah karena hasil dari prompt sederhana itu belum sesuai dengan keinginan kita. Maka apa yang kita lakukan adalah merevisi atau memperbaiki kualitas prompt sebelumnya. Ini adalah tujuannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memanfaatkan perangkat KA sebagai alat bantu. Nah, fungsinya dari KA, walaupun KA itu adalah meniru kecerdasan manusia, nah itu tidak boleh digantikan, tidak boleh menggantikan kita sebagai manusia, karena KA itu tidak melibatkan manusia untuk pengambilan keputusan. Nah, inilah fungsi kita sebagai manusia. Harapannya apa? Hasil apapun yang dihasilkan oleh KA, tugas utama adalah sebagai manusia adalah memvalidasi atau melakukan cross check ulang apakah hasil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya.
Nah, sebagai bentuk sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, saya ingin tahu kemampuan atau pengetahuan awal ya yang kalian miliki sebelum kita mempelajari materi lebih dalam. Oke, silakan kalian boleh memindai barcode yang Pak Guru tampilkan di layar ataupun sudah saya kirimkan juga di grup. Waktu saya berikan 5 menit. Sudah bisa diakses? Sudah? Oke. Sudah selesai ya? Sudah, wah, hasilnya sangat luar biasa sekali. Ada kesulitan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ketika menjawab asesmen diagnostik ini? Sementara belum. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ada satu pertanyaan. Sebaiknya seperti apa? Kita harus seperti apa ketika ini aktivitas kita sehari-hari? Saat kita meminta bantuan teman untuk mencari sesuatu di internet, oke, biasanya kan seperti ini. Tolong ambilkan, misalkan gitu ya, tolong ambilkan sapu. Apa yang bisa terjadi ataupun apa yang mungkin terjadi ketika instruksi itu kita sampaikan kepada orang lain? Apakah hasilnya bisa sapu lidi? Apakah bisa jenis sapu yang lain? Bisa. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Belum detail. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Tolong ambilkan sapu lidi. Oke, misalkan tolong ambilkan sapu lidi. Oke. Makanya ketika instruksi apapun yang harus kita sampaikan kepada orang lain, kuncinya adalah harus detail, spesifik, jelas. Oke. Kemudian bisa dimungkinkan nggak kalau misalkan sapu itu sapunya sudah benar, fungsinya sudah benar, apakah bisa dimungkinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi? Misal sapunya sudah betul, sapu lidinya sudah betul, tetapi lidinya hanya tinggal sedikit, misalkan pada patah-patah gitu. Bisa terjadi nggak? Bisa dimungkinkan nggak? Nah, berarti kan harus lebih dispesifikasikan lagi. Atau mungkin fungsinya sapu lidi itu harusnya fungsinya di mana? Katakanlah di latar depan, halaman depan, ataupun mungkin posisi sapu lidinya di ruang serbaguna misalkan, katakanlah itu kan harus spesifik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda? Saat kalian mencari ide untuk tugas kelompok, kalian pasti kan sering mencari referensi dari berbagai sumber ya, kadang dari buku, internet, atau bahkan dari obrolan dengan teman. Kemudian apakah pernah terpikirkan bahwa ataupun membayangkan bahwa kalian itu bisa ngobrol dengan AI untuk mencari sebuah ide? Pernahkah? Belum ya? Nah, suatu saat nanti kita akan coba praktekkan bahwasanya ketika kalian gabut nih mau ngapain gitu ya, itu bisa mencari sebuah inspirasi bahwa saya harus ngapain gitu ya dengan situasi-situasi tertentu. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya AI. Sambil diingat-ingat kembali materi sebelumnya bahwasanya siapa tokoh yang menggagas AI adalah John McCarthy. Ini adalah salah satu tokoh penggagas AI, dan koleganya ini di materi-materi yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya KA generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, bisa berupa teks, gambar, musik, ataupun video dengan menggunakan model pembelajaran yang mendalam. Oke, ketika KA itu sudah digunakan untuk membuat konten baik berupa teks, gambar, musik, ataupun video, apakah bisa kita manfaatkan untuk menggabungkan dari 4 output itu, teks, gambar, musik, ataupun video, kita konvert menjadi satu? Apakah bisa? Bisa kita lakukan. Bisa juga ketika kita mengkonvert dari gambar, kemudian kita ingin mencari sebuah
apa namanya, ingin mendeskripsikan sesuatu, kadang-kadang kita bingung ya. Katakanlah ada sebuah benda. Ini apa namanya? Remote. Nah, apakah kita bisa mengetahui ketika ada benda tetapi kita sulit untuk mendeskripsikan? Oke, itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan yang namanya Google Lens misalnya. Oh, ternyata dengan menggunakan gambar apa namanya bisa dideskripsikan secara jelas. Namanya ini, gitu ya. Spesifikasi ini, fungsinya ini dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada beberapa layanan KA yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT adalah contoh penerapan model GPT yang mampu menghasilkan dialog dan teks naratif dengan kualitas tinggi. Selain ChatGPT juga ada Gemini, kemudian ada Grok, ada Meta AI dan lain sebagainya. Ini khusus untuk yang teks naratif. Kemudian ada juga untuk yang pembuatan gambar. Dapat mengubah deskripsi teks yang diinputkan menjadi sebuah gambar. Kita ingin membuat sebuah gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan mendeskripsikan sesuatu. Misal, saya ingin membuat sebuah rumah, gitu ya, ada di tepi sawah yang dimana sekitarnya adalah dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah misalnya. Itu bisa kita deskripsikan dengan memanfaatkan yang namanya KA. Nah, nanti akan kita praktekkan bersama. Kemudian ada juga yang pembuatan musik. Pemanfaatannya adalah untuk memproduksi musik dan eksperimen artistik yang melibatkan sound atau musik. Kemudian pembuatan video animasi, misalnya ada pakai Volvo, kemudian For Life dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini salah satu langkahnya untuk bagaimana kita mengenerate dari sebuah deskripsi menjadi sebuah gambar. Intronya cukup lama, mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe. Apa yang di bagian sini ya guys? Di sini aku juga masuk ke dalam pisah. Nah kalau udah di sini dia bisa langsung masuk ke dalam pisah seperti ini. Nah di sini aku bakal kasih contoh ya guys ya, buat teksnya di mana. Nah di sini aku bakal kasih teks seperti ini ya guys ya. Jadi buat foto ini silakan dulu kita hasilnya dan bersama dengan tujuannya. Nah ini ya guys ya buat cara tanya pertanyaannya. Nah kalau udah di sini udah bisa langsung kirim aja. Di sini kan mau tunggu aja sampai kita AI dibalas. Nah oke guys, di sini udah langsung dibalas sama Meta AI-nya ya guys ya. Dan hasil fotonya seperti ini guys. Nah kalau kita belum puas kan bisa sesuaikan aja ya guys ya konteksnya. Ada boleh? Oke. Ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa membedakan antara prompt yang pertama dengan prompt yang kedua? Ya Mas apa? Iya, prompt yang kedua itu lebih rinci dan detail Pak. Prompt yang kedua lebih rinci dan detail. Dia mencantumkan apa saja yang ditampilkan dalam prompt itu? Latar belakang, kemudian warna, lebih spesifik, dan juga jumlah rincinya. Oke, itu kan perintah yang memang harus kita sampaikan di kata secara kompleks ataupun lengkap. Oke, selanjutnya silakan, ini adalah tugas individu dari contoh yang tadi. Kalian boleh memanfaatkan ChatGPT, kemudian boleh menggunakan Meta ataupun pakai Gemini. Recommended kalau kita mengkonvert dari sebuah deskripsi ya, dari prompt menjadi gambar. Alangkah lebih baiknya kalian menggunakan Meta AI. Oke, silakan boleh dibuka
dengan deskripsinya adalah cobalah menggambar sebuah aktivitas positif yang dilakukan di rumah. Saya pakai meta ya. Kemudian nanti salah satu dari kalian berkenan untuk mempresentasikan di depan. 1 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Boleh diceritakan seperti apa promnya? Untuk membuat poster Pak, poster promosi minuman. Oke, promnya seperti apa? Buatkan poster promosi untuk produk minuman dengan merek sedot. Dengan merek sedot. Oke. Selanjutnya untuk targetnya, latar belakangnya Bapak, mungkin ada warna ataupun Warnanya kuning. warnanya kuning. Oke, berapa botol yang ditampilkan dalam gambar? 1 botol Pak. 1 botol gambar. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Betul mantap. Boleh sedikit direfleksikan apakah tugas Mas Asman itu sesuai dengan instruksi? Oke, belum, tetapi paling tidak minimal tujuannya sama ya. Oke. Ada yang lain? Sudah selesai? Sudah? Iya, silakan Mbak. Mbak Wahyu. Buatkan gambar seorang anak perempuan berhijab sedang membantu orang tuanya mencuci piring di dapur yang bersih. Oke, apakah sudah muncul gambarnya? Benar. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat Mbak Wahyu. Oke, itu adalah apa namanya? Kita mencoba membuat sebuah gambar ya, membuat gambar dengan memanfaatkan prompt. Nah, ketika prompt yang sudah kalian cantumkan ternyata itu belum sesuai, maka apa yang harus kalian lakukan? Merevisi kembali prompt yang tadi sudah disusun untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti kita juga akan belajar untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita mengkonvert dari beberapa gambar, convert beberapa aktivitas gambar, kemudian kita mencoba menggabungkan menjadi sebuah konten multimedia, baik itu gambar, video, dan audio. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin tahu pemahaman kalian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Silakan nanti bisa memanfaatkan smartphone milik kalian sendiri dengan memindai barcode yang sudah saya tampilkan di layar monitor. Dan ada beberapa tautan yang memang juga sudah saya kirimkan di grup. Kalian boleh membuka melalui tautan itu. Untuk waktu asesmen ini soalnya tidak banyak ya, hanya 100 saja, 100 soal. Silakan nanti bisa dikerjakan selama 1 menit. Oke. Sudah? Ada yang sudah selesai? Nanti akan saya cek ataupun saya kirim di hasilnya ya. Setelah ada yang selesai, penilaiannya akan saya kirimkan melalui grup kelas. Oke? Oke Pak. Saatnya berrefleksi. Adakah yang berkenan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Mas Bimo? Silakan berefleksikan apa perasaan Anda setelah kita belajar bersama tentang materi prompt ini. Yang jelas kalau kita mau membuat sebuah prompt itu harus detail dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuannya. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Bimo yang sudah berkenan untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah bersemangat, bahagia, happy ya. Semoga silakan nanti bisa dapat dikreasikan di rumah, bukan hanya kita berkreasi di tempat belajar ataupun di kelas. Silakan nanti dikembangkan di rumah ataupun dimanapun berada. Kemudian, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Naik sepeda ke kota Semarang, singgah sebentar beli pepaya. Terima kasih untuk semangat yang terang. Mari terus belajar di dunia maya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dan tetap semangat seperti tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.